Halo, perkenalkan nama saya Ivan Antonis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran. Baik, pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi kepada peserta didik dan dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan belajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Media pembelajaran dapat dikatakan sebagai alat bantu atau pembelajaran, segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merancang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan peserta didik, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Batasan ini masih cukup luas dan mendalam, mencakup pengertian sumber, lingkungan, manusia, dan metode yang digunakan untuk tujuan pembelajaran. Secara umum, media pembelajaran memiliki 6 peran sebagai berikut. Pertama, memperjelas penyajian pesan pembelajaran agar tidak terlalu bersifat verbal. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya ingat. Yang ketiga, mempergunakan media pembelajaran secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif peserta didik. Yang keempat, menjadikan pengalaman manusia dari abstrak menjadi konkret. Yang kelima, memberikan stimulus dan rangsangan kepada peserta didik untuk belajar secara aktif. Yang terakhir, dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar. Media pembelajaran biasanya dipahami sebagai benda-benda yang dibawa masuk ke ruang kelas untuk membantu efektivitas proses belajar mengajar. Secara umum, media pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu pertama, media visual, kedua, media audio, ketiga, media audio visual. Kita masuk dalam komponen media pembelajaran. Media pembelajaran terdiri dari 2 komponen, yaitu bahan dan alat. Bahan sering disebut perangkat lunak, sedangkan alat disebut dengan perangkat keras. Dengan demikian, media pembelajaran merupakan bagian dari sumber belajar. Manfaat media pembelajaran. Manfaat praktis menggunakan media pembelajaran dalam proses belajar. Mengajar menurut Kostandi dan Subjito. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat melancarkan serta meningkatkan hasil belajar. Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian siswa sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi langsung antara siswa dan lingkungan, dan memungkinkan siswa untuk belajar sendiri sesuai kemampuan dan minatnya. Media pembelajaran juga dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan mereka, serta memungkinkan terjadinya interaksi secara langsung antara siswa dengan guru, masyarakat, dan lingkungan. Fungsi media pembelajaran. Media berfungsi untuk tujuan instruksi, di mana informasi yang terdapat dalam media itu harus melibatkan siswa baik dalam benar atau mental maupun dalam bentuk aktivitas yang nyata, sehingga pembelajaran dapat terjadi. Materi harus dirancang secara lebih sistematis dan psikologis, dilihat dari segi prinsip-prinsip belajar agar dapat menyiapkan instruksi dan efektif.
Di samping mengenalkan media pembelajaran harus dapat memberikan pengalaman yang mengatakan dan memenuhi kebutuhan perorangan siswa. Menurut Asir, media pembelajaran tidak sekedar menjadi alat bantu, merupakan suatu strategi dan pembelajaran. Sebagai strategi media pembelajaran memiliki banyak fungsi. Salah satu media sebagai sumber belajar, media pembelajaran sebagai sumber informasi atau pengetahuan bagi peserta didik. Juga media pembelajaran sebagai sumber belajar merupakan suatu komponen sehingga pembelajaran yang meliputi pesan, bahan alat, teknik, dan alat yang dapat mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Perkenalkan, nama saya Jimo. Di sini saya akan share materi tentang sumber pembelajaran kepada teman saya. Yang pertama, sumber belajar merupakan elemen penting dalam pembelajaran. Guru harus mampu memilih dan menentukan sumber belajar yang mudah diakses, didapatkan dan digunakan oleh siswa serta sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Relevan dengan materi ini yang cukup penting, di mana sumber belajar harus mengandung materi yang diajarkan secara lengkap dan menyeluruh. Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa sumber belajar merupakan berbagai atau semua sumber baik yang berupa data, orang, metode, media, tempat berlangsungnya pembelajaran yang digunakan oleh peserta didik demi memudahkan dalam belajar. Kita akan masuk pada komponen-komponen sumber belajar. Di atas dapat diuraikan lebih jauh sebagai berikut. Yang pertama, tujuan, misi, dan fungsi. Sumber belajar artinya setiap sumber belajar selalu memiliki tujuan atau misi yang akan dicapai. Tujuan setiap sumber itu selalu ada, baik secara eksplisit maupun secara implisit. Tujuan sangat dipengaruhi oleh sifat. Yang kedua, bentuk, format atau keadaan fisik. Sumber belajar satu dengan lainnya berbeda-beda. Keadaan fisik sumber belajar ini merupakan komponen penting. Penggunaan atau pemanfaatannya hendaknya dengan memperhitungkan segi waktu, pembiayaan, dan sebagainya. Yang ketiga, pesan yang dibawa oleh sumber belajar. Setiap sumber belajar selalu membawa pesan yang dimanfaatkan atau dipelajari oleh para pemakainya. Komponen pesan merupakan informasi yang penting. Oleh karena itu, para pemakai sumber belajar hendaknya memperhatikan bagaimana pesan disimak. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain: isi pesan harus sederhana, cukup jelas, lengkap, mudah disimak maknanya. Yang keempat, tingkat kesulitan atau kompleksitas pemakaian sumber belajar. Tingkat kompleksitas penggunaan sumber belajar berkaitan dengan keadaan fisik dan pesan sumber belajar. Sejauh mana kompleksitasnya perlu diketahui guna menentukan apakah sumber belajar itu masih bisa dipergunakan mengingat waktu dan biaya yang terbatas. Evaluasi sumber belajar untuk mengetahui mutu dari sumber belajar tersebut. Kemudian disesuaikan dengan evaluasi pembuatan masalah. Evaluasi sumber belajar meliputi kelayakan isi, kelayakan penyajian, kelayakan kebahasaan, dan kelayakan kegrafikan. Secara lebih rinci, evaluasi sumber belajar dijabarkan dalam berbagai indikator tersebut. Yang pertama, penilaian kelayakan isi. Ada 3 indikator yang harus diperhatikan, yaitu kesesuaian, uraian materi dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang terdapat dalam kurikulum mata pelajaran yang bersangkutan,
keakuratan materi, dan materi pendukungan pembelajaran. Yang kedua, penilaian kelayakan pengajian. Terdapat 3 indikator yang harus diperhatikan dalam kelayakan pengajian, yaitu teknik pengajian, pembelajaran, dan kelengkapan pengajian. Sekian dan terima kasih.